Perdebatan kasus Vina dan juga Eki di media massa sepertinya sudah semakin produktif ya. Mulai dari SMS ekstraksi dari HP-nya Vina ke beberapa teman-temannya, kemudian juga dengan kebiasaan almarhum Eki yang dikatakan dari Franciscus Marbun yang merupakan sahabatnya Eki. Bahkan Frans ini pun juga mengaku hampir tiap malam minggu dia selalu nongkrong dengan Eki, dan dikatakan di sini bahwa hampir tiap kali malam minggu kita nongkrong, Eki itu selalu make. Dan dia dengan tegas mengatakan bahwa Eki itu termasuk dalam kategori seseorang yang pemakai dan juga peminum. Di usianya Eki yang masih sangat muda ini, ternyata teman-temannya mengatakan hal seperti itu, dan kita nggak bisa pungkiri ini dari satu pihak ya. Lantas juga dari pihak kuasa hukum Ibtu Rudiana pun membantah statement dari Franciscus Marbun ini. Dia mengatakan bahwa dari Pitra ya bilang bahwa kan sudah ada hasil otopsi tuh di tahun 2016, otopsi yang dilakukan setelah Eki dimakamkan, dan dikatakan tidak ada temuan masalah alkohol ataupun juga hal-hal terlarang lainnya. Bagi kita masyarakat juga tidak begitu percaya 100% dengan keterangan Pitra. Karena apa? Banyak sekali kejanggalan-kejanggalan dari otopsi yang dilakukan setelah sekian hari ya dimakamkan Eki tersebut. Salah satunya adalah terkait dengan temuan adanya sperma di bagian tubuhnya Vina, padahal sudah sekitar 10 hari dimakamkan, juga sudah bisa dibersihkan. Juga sudah dibersihkan oleh pemandi di bagian hal tersebut ya. Jadi kita juga meragukan hasil otopsi tersebut beneran real atau ada titipan. Jadi dengan berbagai macam hal yang pro dan kontra ini semakin mematahkan bahwa awalnya kan Bu Titin juga bilang bahwa waktu bapaknya menceritakan bahwa Eki adalah pemuda yang dikesankan, ya mohon maaf nih, ini bukan untuk mencari tahu keburukan seseorang, tapi kita sedang mencari kebenaran karena ada 8 orang yang saat ini sedang mencari kebenaran. Saya tahu sudah bebas, dia menyandang predikat mantan narapidana, sementara 7 orang lainnya saat ini sedang berjuang untuk mendapatkan kebebasannya di sidang PK ini. Bu Titin pernah bilang ya bahwa dulu sebenarnya waktu dikatakan Eki itu anak yang baik, yang kesannya tidak ada minum atau alkohol, minum-minuman ataupun juga obat terlarang, sebenarnya tuh saya pengen ngomong gitu, karena banyak beberapa orang yang saya temui, kata Bu Titin, orang-orang yang dekat temannya Eki ataupun juga area-area di sekitar TKP, Eki itu kayak bau naga gitu. Bau naga itu adalah istilah untuk mereka yang mulutnya kayak ada bau alkohol seperti itu. Tapi tidak disampaikan karena nanti pasti bakal banyak yang kontra dengan saya. Tapi sekarang sepertinya sudah berubah 180 derajat. Nah, terkait dengan helm. Nah, ini kan juga Franciscus kayaknya cukup emosi kepada Pitra ya, kuasa hukum dari Ibtu Rudiana, yang bilang bahwa dikatakan helm tersebut tidak ada kerusakan sama sekali. Padahal Pitra dari Franciscus juga menunjukkan, saya adalah yang melihat helm tersebut itu ada di kamar rumah sakit saat itu, dan saya pun juga sudah memfotonya. Jadi kalau dikatakan nggak ada kerusakan ya karena Pitra itu hanya memfoto di bagian sampingnya saja. Kelihatannya baik-baik, tapi kalau dicek itu sudah hancur helmnya. Nah, terkait dengan helm ini sebenarnya waktu antara sehari atau 2 hari sebelum kejadian itu, Frans itu sudah ketemu sama Eki ya, bahwa bilang, ini gimana nih helmnya? Karena memang ada beberapa kerusakan yang sudah terjadi sebelum peristiwa itu. Akhirnya mereka sepakat, kata Frans, Eki mau menggantinya. Pada saat itu belum ada tuh tulisan-tulisan di helmnya, baru pada saat ditemukan memang sudah banyak coretan-coretan di helm tersebut. Artinya apa? Keterangan dari Pitra ini kalau dikatakan bahwa helmnya itu aja yang nggak rusak, kayaknya terlalu mengada-ada, karena sebelum kejadian itu pun memang kualitas helmnya tuh tidak terlalu baik dan sudah ada kerusakan. Kalau hanya difoto dari sudut pandang angle-angle yang tidak kelihatan kerusakannya, ya pasti nggak akan kelihatan. Sama juga seperti motornya Eki ya, yang motornya juga ditunjukkan kalau dari depan bagian atas memang nggak kelihatan rusak, tapi kalau dari samping itu ada goresan panjang, bahkan shock breaker-nya pun juga nyaris mau patah. Terkait dengan motor itu sendiri, dari Frans mengatakan bahwa Eki itu punya 2 motor. Motor yang pertama adalah Seon dan yang kedua adalah Mioson, dan dia tahu motor yang dipakai di malam kejadian tersebut bukan dari Eki atau dari
siapa gitu, tapi karena dia melihat di berita, oh itu motornya adalah Seon. Karena kan di hari kejadian Franz ini tidak bertemu dengan Eki, karena dia bertemu tuh antara dengan Eki sehari atau sebelumnya ngomongin terkait dengan helm tersebut. Eki memang pemakai dan peminum, dia banyak makainya, bahkan dia kalau bawa motor tuh kadang sering kayak belagu dalam tanda kutip. Dia tuh bawa motor belagu tuh maksudnya sering dibuat kayak atraksi zigzag lah, kemudian di ngeterin lah, itu biasanya di hadapan teman-temannya. Dia mengatakan bahwa kami itu dulu ya, kalau masuk sebuah geng motor, itu ibarat kata kayak untuk gengsi kami. Ya, kita bisa pahami ya, anak-anak zaman SMP, SMA itu kan zaman dulu yang namanya geng-gengan tuh kayaknya udah keren banget gitu. Itu adalah cara kami untuk meluaskan pergaulan. Dan dari geng-geng motor tersebut kita bisa ketahui juga ya, banyak orang yang begitu bisa setia kawan. Padahal kayak keterangannya Anwar, pemilik bajunya Eki, yang dia juga mengakui bahwa baru kenal sama Eki kan ternyata di hari kejadian itu, di tanggal 27 Agustus 2016. Itu adalah pertama kali Anwar ketemu sama Eki saat dia nongkrong di warungnya Babe bareng sama Arta. Nah, Arta ini adalah sosok yang juga merupakan putra dari salah satu anggota militer, temannya bapaknya dari Eki juga, yang mengatakan juga senada dengan Franz, karena Eki pun katanya menurut Arta juga sering membeli obat terlarang tersebut, termasuk dia pun diberikan 2 pil terlarang di hari kejadian tersebut. Nah, Anwar mengaku bahwa Eki pinjam bajunya di hari kejadian itu yang warna hitam karena baju dia itu basah, saat itu sedang gerimis. Pada saat itu setelah kita nongkrong dari warungnya bareng sama Arta tersebut, mereka pindahlah ke rumahnya Anwar, dan setelah nongkrong di rumahnya Anwar sampai jam 9-an malam, jadi bukan beneran di rumahnya tapi kayak di kebun-kebun gitu, seperti keterangannya juga Arta, deket rumahnya. Vina, Eki itu mengaku sekitar jam 9-an malam mau pulang ke Majalengka karena mau minta uang gitu. Majalengka itu adalah rumah dari Eki ya, karena kan Eki dari background keluarganya, Ibtu Rudiana dan ibunya Eki itu sudah pisah di saat itu, dan Eki memang lebih banyak tinggal bersama ibunya. Bahkan keterangan dari Liga Akbar pun juga mengatakan dia cukup intens dekat dengan Eki selama kurang lebih 3 bulan sebelum kejadian, karena memang dia baru pindah di area tersebut. Dia yang mungkin berteman, nganterin sekolah, ngasih tahu hal-hal yang mungkin tidak diketahui di malam kejadian tersebut. Nah, Anwar mengatakan bahwa setelah mereka pergi jam 9 malam, sekitar jam berapa itu, dini hari, baru mendengar kabar mereka sudah nggak ada. Ada beberapa bagian detail antara keterangan Anwar sama Arta matching atau enggak. Apakah, kalau menurut aku ya, mungkin Anwar sama Arta ada perbedaan keterangan di menit antara 10 sampai 30 menit. Menurut aku masih masuk akal, karena kan Arta juga bilang saya meninggalkan tuh sekitar jam setengah 10 atau jam 9-an. Si Anwar juga bilang sekitar jam 9-an. Menurut aku kalau hal-hal seperti ini tidak detail, biasanya itu adalah yang betul. Kecuali kalau misalnya data-datanya adalah sifatnya kayak telepon, seperti Widi dan juga Mega, ataupun juga yang kita ketahui Widi dan juga Mega, misalnya kan terkait dengan SMS ekstraksi tersebut, aku cek di jejak digital, keterangan Widi dan Mega yang dia bilang katanya jam 10-an malam, bahwa mereka itu komunikasi sama Vina dan juga Eki ya, cuma sama Vina, maksudnya dia bareng sama Eki, itu kan sekitar jam 10-an malam. Kemudian baru muncul ada data ekstraksi yang dikeluarkan dari Edwin Partogi, kuasa hukumnya Saka Tatal. Baru kita tahu ternyata jam 22:14 waktu Indonesia Barat, setelah diinterpretasikan dari waktu UTC tersebut, wah ini ternyata matching nih apa yang dikatakan mereka tersebut. Padahal keterangannya Widi dan Mega itu sudah diikutkan sebenarnya pada saat sidang PK-nya Saka Tatal. Tetapi hal ini baru ditemukan setelah sidang PK Saka Tatal selesai. Jadi ini sudah saling berkesesuaian. Nah dari situ kita juga pahami waktu Widi Mega bilang jam 10-an malam, dia juga lupa detailnya karena HP-nya sudah tidak ada. Nah, kemudian mengenai
kuasa hukumnya Rivaldi dan juga ayahnya ya. Ini adalah bagian yang juga cukup kuat. Kayaknya aku lihat trennya atau patternnya, polanya dari kuasa hukum Rivaldi dan juga ayahnya ini melihat kayak ada kemiripan dengan Peggy Setiawan. Peggy Setiawan ditetapkan sebagai tersangka beberapa bulan lalu, tetapi setelah di pra-peradilan akhirnya dia menang dan dibebaskan. Rivaldi ini kan awalnya menurut kuasa hukumnya terkena kasus penganiayaan, bahkan dia sudah divonis 1 tahun 5 bulan dan sudah menjalaninya juga. Dan dikatakan waktu tanggal 31 Juni 2024, Rivaldi itu dijenguk sama ayahnya dan juga keluarga serta kuasa hukumnya bertepatan dengan hari ulang tahunnya. Mereka itu ngobrolnya sembari menangis. Rivaldi cuma bilang ke ayahnya bahwa kapan ya saya bisa keluar. Ayahnya bilang saya cuma bisa berdoa dan bilang bahwa sabar gitu. Rivaldi itu setelah diajak ngobrol lebih detail dengan kuasa hukumnya bahwa dia tidak pernah sama sekali merubah namanya menjadi Andika. Karena kan kalau aku lihat di BAP, Rivaldi ini kan ada nama-nama yang disebutkan adalah Andika gitu kan ya. Nah, dugaannya saat itu Rivaldi ini adalah alias Andika. Sama lah seperti Peggy, Peron, dan sejenisnya yang kemudian tidak terbukti. Agak mirip patternnya seperti itu. Nah, di hari kejadian sebenarnya di mana dia? Karena kan waktu itu juga sempat beredar isu bahwa dia ini lagi ribut sama pacarnya ya, si Rivaldi. Katanya dia bawa senjata, kemudian senjatanya itu untuk ngacak-ngacak warung yang ada di sekitar. Tetapi ini ada keterangan berbeda, kita nggak tahu yang benar yang mana. Ada keterangan dari kuasa hukumnya Rivaldi bilang bahwa di hari kejadian, ini malam harinya ya, bahwa dia itu sedang di rumah temannya di daerah Kota Pandesa karena dia nggak ada motor, jadi dia cuman tidur aja semalaman itu. Ini juga unik. Rivaldi termasuk yang cukup residivis kayaknya. Kalau waktu yang aku bilang tadi dia ribut sama pacarnya kemudian membawa senjata, itu kan pasalnya adalah pasal kayak membawa senjata tajam kan ya, yang kita ketahui keterangan beberapa kali dari kuasa hukumnya Saka Tatal bahwa Rivaldi ini kasus diamankan karena dia membawa senjata tajam. Tapi di sini dikatakan oleh kuasa hukumnya dia lagi terkena kasus penganiayaan. Jadi ada 2 kasus yang memang dialami oleh Rivaldi, tapi apesnya dari sudut pandang mereka, malah mereka diikutkan ke dalam kasus Vina dan juga Eki. Dan dikatakan bahwa mereka itu 7 terpidana saat itu sama sekali tidak mengenal dengan Rivaldi. Dan Saka Tatal pun juga mengakui bahwa saya nggak kenal sama dia, saya kenal sama yang lain karena memang satu kampung. Tapi sama Rivaldi saya tidak kenal. Rivaldi ini muncul, kalau aku cek dari jejak digital, adalah keterangan dari Liga Akbar. Karena Liga Akbar sempat tahu Eki itu dalam tanda kutip punya masalah sepertinya sama Rivaldi. Bahkan ada keterangan yang dikatakan bahwa pada saat Rivaldi mengetahui Eki sudah tidak ada lagi di dunia ini, dia termasuk orang yang cukup senang gitu katanya. Mungkin ya kalau orang yang senang bahwa orang yang dibencinya atau musuhnya sudah meninggal dunia, apakah itu jaminan dia adalah bagian dari pelakunya? Ya agak sulit ya mengatakan bahwa iya, karena ya banyak orang yang kayak public enemy meninggal dunia, lantas banyak orang yang senang, apakah otomatis mereka ini adalah pelakunya? Aku rasa itu terlalu dini ya teman-teman. Nah, novumnya apa nih yang akan dihadirkan untuk Rivaldi? Jadi novum yang dihadirkannya adalah ada 7 temannya Rivaldi yang pada tahun 2016 tersebut itu usianya masih di bawah umur, karena mereka kumpulnya sama anak-anak ABG begitu dan masih belum dewasa. Dan sebenarnya sudah ada saksi yang mengatakan di tahun sidang 2016-2017 bahwa Rivaldi sedang sama mereka, cuman itu tidak dianggap, tidak lagi dipertimbangkan oleh Yang Mulia Hakim. Makanya dalam novum yang dihadirkan akan segera kita lihat dalam sidang PK nanti, selain dari saksi tersebut akan dihadirkan lagi, ditambah lagi dengan ada 7 orang saksi baru yang ini saat itu mereka bersama Rivaldi yang usianya saat itu masih di bawah umur, dan sekarang mereka sudah bisa bersuara karena sudah cukup dewasa. Perjuangan dari teman-teman kuasa hukum dari para terpidana ini masih panjang. Kita lihat nanti, walaupun sebenarnya sudah banyak hal-hal yang meringankan, kita nggak tahu apa yang akan sebenarnya terjadi dalam PK nanti. Akankah mereka PK-nya diterima atau ditolak? Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye.